semuanya, selamat datang di podcast Merasa PGSD, mendengarkan suara mahasiswa. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih sama perempuan Gen Z, yaitu soal emansipasi dan perjuangan Kartini, yang ternyata bukan hanya soal kebaya dan upacara di bulan April. Aku, Rizky Arista, mahasiswi jurusan PGSD angkatan 2024. Dan di sini aku nggak sendirian, ada teman aku. Halo semuanya, saya Anissa Nursabila, mahasiswi PGSD angkatan 2023. Salam bumi Cijama, tabi pun. Ya pun. Baik, langsung aja ya. Menurut Atunisa, emansipasi itu apa sih? Oke, mungkin kita mulai dari bahasa biasanya dulu ya. Kalau emansipasi, ngomong-ngomong tentang emansipasi, itu secara istilah artinya itu tentang proses pembebasan individu dari ketidakbebasan, diskriminasi, ketidakadilan, dan juga penindasan. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan emansipasi Kartini, itu ada hubungannya dengan perempuan ya pastinya. Artinya proses perempuan dalam membebaskan dirinya dari penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialaminya. Menurut Atunisa, masih penting nggak sih emansipasi saat ini tuh dibahas? Penting banget dong. Apalagi notabene kita ya sebagai Gen Z ini tuh bukan soal cuma tentang pekerjaan ataupun tentang pendidikan, tapi tentang bagaimana kita memiliki pilihan sendiri. Jadi kita memilih untuk menjadi wanita karir ataupun kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Yang penting itu adalah pilihan kita, bukan dari pengaruh orang lain. Seperti itu. Kalau ngomongin Kartini nih Atu, menurut Atu perjuangannya tuh masih relevan nggak sih sekarang di era Gen Z kita saat ini? Relevan banget dong. Karena kalau kita realize ya teman-teman, kita kan sekarang ada di perguruan tinggi. Bersyukurnya itu ya, kita bisa akses pendidikan dengan mudah. Tapi kalau teman-teman lihat, mungkin banyak banget ataupun daerah-daerah seperti daerah terpencil itu banyak banget perempuan yang masih susah untuk akses pendidikan. Nah, itu kenapa saya bilang relevan sama perjuangan ibu kita Kartini. Baik, benar banget ya teman-teman. Nah, terus Atu, emansipasi itu kalau di saat ini ya, kayak menurut Atu sendiri tuh gimana? Contohnya ya, contoh Iya, konkretnya. betul. Kalau menurut saya emansipasi yang ada di saat ini, contoh konkretnya itu jangan jauh-jauh deh. Kayak misalnya kita sebagai Gen Z itu udah punya pilihan sendiri. Misal berani ngambil keputusan sendiri. Contohnya berani untuk buka bisnis kecil-kecilan. Atau kalau dari contoh dekatnya, ketika kita di kelas, kita berani secara vokal menyuarakan pendapat kita. Itu termasuk emansipasi perempuan di era ini. Berarti kalau misalnya di kelas kita sedang mengutarakan pendapat, presentasi itu apakah termasuk ke dalam hal tersebut? Iya, termasuk dong. Karena itu suatu proses kita ya untuk membebaskan diri dari yang namanya diskriminasi, ketidakadilan, dan sebagainya. Kalau ngomong jujur nih ya Atu pernah nggak sih merasa diperlakukan beda karena Atu tuh kaum perempuan gitu? Pernah dong. Contoh kecilnya kayak misal ada pemilihan ketua ya untuk forum atau untuk ketua kelompok. Itu pasti kalau misalnya kita ngajuin diri ya, yang jadi prioritas utama tuh pilihannya laki-laki. Kayak sampai kadang saya tuh mikir, kenapa harus laki-laki terus sih? Kenapa nggak ada kesempatan buat perempuan gitu? Apa saya harus ganti gender dulu biar jadi ketua? Pokoknya yang selama ini kita realize itu, setiap chairman ataupun leader-leader itu diprioritasin laki-laki, nggak perempuan. Pasti cewek-cewek yang lagi dengerin juga pernah ngalamin hal ini, iya kan? Iya, bener banget Atu. Itu juga relate banget ya untuk saya sendiri. Kayak misalnya lagi pemilihan sesuatu kayak hal kecil aja ketua kelas. Itu kenapa harus banget laki-laki gitu ya? Karena aku sendiri pun pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi ketua kelas. Itu hal kecil aja ya, apalagi kalau misalnya di tingkat tinggi gitu. Terus terakhir banget nih Atu, harapan Atu sebagai kaum perempuan untuk perempuan Indonesia ke depan itu apa sih? Oke, mungkin kalau harapan saya, yang pertama jangan takut untuk vokal menyuarakan pendapat kalian. Mulai dari hal kecil kayak di kelas, lalu di organisasi dan semacamnya, suarakan pendapat kalian apapun itu bentuknya. Yang kedua, jangan takut untuk mengambil keputusan. Yang kalian punya hak, kalian punya kesempatan untuk mengambil keputusan baik, jadi gunakan itu sebaik mungkin. Dan yang ketiga, jangan takut untuk bermimpi tinggi.
Jadi kita itu sebagai wanita jangan terlalu berpatok pada stereotip ya yang kali ini ada di kalangan masyarakat tentang ngapain sih perempuan berpendidikan tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya di dapur, betul kan? Betul banget. Dan padahal kita sebagai perempuan tuh punya hak loh, punya hak istimewa di mana kita bisa bermimpi tinggi, bisa berpendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi harapan saya semoga kalian bisa jadi versi terbaik kalian, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ya, buktikan kepada mereka kalau kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita bisa mengubah dunia. Amin, amin, ya ampun, ini bagus banget ya harapan yang disampaikan oleh Atunisa. Karena kita tuh sebagai kaum perempuan, kita adalah nanti di masa depan sebagai ibu yang nantinya anak kita tuh belajar pertama itu sama kita sebagai ibu gitu ya tuh ya. Baik, terima kasih Atu, thank you banget udah mau ngobrol seru hari ini. Dan semoga obrolan kita itu bisa menjadi pengingat kalau emansipasi itu bukan sejarah tapi proses yang terus berjalan. Oke, terima kasih kembali dan juga terima kasih ya untuk para penonton dan juga udah mendengar podcast ini. Mungkin pesan terakhir ya untuk closing statement, terus lanjutkan perjuangan dan jangan lelah untuk menjadi versi terbaik diri kalian sendiri. Saya tunggu sukses kalian dan hidup Ibu kita Kartini, salam perempuan Indonesia. Salam perempuan Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jadi suara yang tidak takut didengar. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa.